Pada hari Selasa, yang menjadi fokus pasar adalah RBA tanggal 21 April 2020. Di RBA, di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Pembaruan Ekonomi dan Keuangan yang akan disampaikan di Reserve Bank of Australia di Sydney. Nah, ini lebih kepada optimisme hawkish terhadap mata uang Australia. Dari berita yang diharapkan, ekspektasinya adalah bagus untuk mata uang Australia dollar. Secara teknikalnya kalau kita memperhatikan di dalam satu minggu ke depan terdeteksi support untuk Australia dollar itu berada pada zona area 0.6165-an di support pertama dan support kedua di 0.5981-an. Kemudian untuk resisten pertama berada pada area 0.6455-an dan resisten kedua berada pada zona area 0.6674-an. Korelasi antara berita dengan pergerakan harga kecenderungan kita memperhatikan adanya uptrend. Namun perlu diwaspadai apabila berposisi sebagai seorang buyers, stop loss yang perlu dijaga yaitu berada pada area 0.6165-an dan target yang perlu diwaspadai apabila melewati 0.6455 ada zona konsolidasi atau sideways berada pada daerah 65 sampai 66 sebelum menuju level 6674-an. Kemudian pada hari Kamis, Euro pada 23 April 2020 yang menjadi fokus pasar. Di sana ada dua pada pukul 2:15 yaitu dari French Flash Service PMI. Berdasarkan daripada data ini kita melihat terjadinya pesimisme yang juga disusul pada tanggal 23 pada pukul 2:30 pastinya. Di sini juga kita melihat German Flash Manufacturing PMI-nya dan juga dari German Flash Service PMI. Dari sini kita melihat bahwa kurang optimis ya, yang ini memberikan indikasi sebenarnya untuk mata uang euro cenderungannya lebih tertekan. Perlu diketahui untuk support di euro, nah itu berada pada area 1.0775-an dan apabila itu mengalami break akan coba kejar level support kedua di 1.0630-an dan resisten pertama. Di sini kita melihat cukup banyak area ketahanan di 1.0989-an. Nah, di sini merupakan zona konsolidasi. Nah, apabila ini berhasil ditembus, kemungkinan hanya terbatas di area 1.1147. Nah, dari pola kita memperhatikan pola symmetrical triangle tetapi didominasi dengan penurunan lebih besar daripada kenaikan. Pada hari Kamis yang menjadi fokus pasar adalah pound sterling yaitu pada pukul 3.30 di mana kita melihat laporan daripada Flash Manufacturing PMI dan Flash Service PMI-nya ini masih terdeteksi pesimisme yang mengindikasikan bahwa untuk mata uang pound sterling sendiri secara grafiknya di sini adalah dari grafik daily masih berada pada zona konsolidasi dengan support di 1.21156 support pertama dan support kedua yang cukup jauh di 1.14088-an. Kemungkinan besar kalau kita memperhatikan korelasi antara data dengan grafik, pasar masih akan mengalami konsolidasi di area 1.2729 dan apabila berhasil ditembus kemungkinan masih tertahan di area 1.3012-an. Jadi kecenderungan mengalami konsolidasi di area terdekat di 1.2156 dan di 1.2729. Kemudian mata uang dolar pada tanggal 23 April yaitu pada pukul 7.30 yaitu ada laporan unemployment claim dan juga Flash Manufacturing PMI. Nah, untuk dolar sendiri kita melihat berdasarkan daripada indeks dolar yang setelah berhasil menuju level di 103 dan kemudian mengalami penurunan di 98.25, kemungkinan besar pasar masih akan mengalami pergerakan fluktuasi di range area 98 sampai dengan 100. Yang artinya adalah kita melihat dominasi penguatan daripada indeks dolar masih cenderung diminati sebagai safe haven sehubungan dengan kalau kita melihat kasus daripada COVID-19 yang masih mendominasi pasar. Kemudian pada hari Jumat di sana kita melihat ada dua data euro dan GBP yaitu laporan daripada retail sales untuk pound sterling dan juga untuk euro yaitu dari business limit. Nah, ini pun tidak akan seberapa berpengaruh
untuk mengangkat pergerakan dari kedua mata uang sebelum rilis yang pada tanggal 23 menjadi acuan lanjutannya untuk kedua mata uang tersebut. Berhati-hatilah di dalam setiap transaksi karena informasi ini hanya memberikan inspirasi bagi Anda, dan untuk setiap risiko yang terjadi sebaiknya diperhatikan dan diperhitungkan dengan ketahanan dan equity.